Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Angga Darmawan di Angga Darmawan, channel Angga Darmawan atau Agi Vlog. Dan pada kesempatan hari ini atau kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dan di sini ada tiga perbedaan ya antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pertama dari segi sumbernya dulu. Kalau ekonomi Islam itu sumber hukumnya adalah pertama dari Al-Quran dulu. Al-Quran atau kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua adalah dari hadis Nabi, sabda, perbuatan dan persetujuan dari Rasulullah SAW terhadap sesuatu. Itu yang menjadi sumber hukum ekonomi Islam. Nah, sedangkan kalau di ekonomi konvensional itu lebih kepada pemikiran manusia. Misalkan yang mungkin yang dikenal adalah ekonom Adam Smith ya, ekonomi klasik Adam Smith. Nah, lalu yang kedua mungkin yang terkenal adalah Keynes. Itu yang di 1900-an. Dan mungkin sekarang pun ada ekonom-ekonom kontemporer ya yang membagikan pemikirannya gitu. Jadi sumber hukumnya memang dari pemikiran manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah dari segi tujuan kehidupan. Jadi kalau untuk ekonomi Islam sendiri sebenarnya tujuan kehidupan itu adalah al-falah. Jadi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi ini bentuknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat ya yang dituju ya dalam hal ekonomi Islam. Nah, kalau di dalam hal ekonomi konvensional, tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul tanpa pertimbangan ketuhanan. Jadi yang penting masalahnya selesai tanpa menghadirkan Tuhan di situ. Gitu. Sedangkan kalau di ekonomi Islam, apapun yang kita perbuat itu untuk mencapai ridho gitu kan Allah, untuk mencapai akhirat. Jadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lalu yang terakhir adalah perbedaannya adalah dari segi harta. Jadi kalau di ekonomi Islam, harta itu sebagai sarana untuk mewujudkan perintah Allah. Harta misalkan untuk berzakat, untuk wakaf, untuk sedekah, untuk naik haji. Jadi kan hartanya memang digunakan untuk sebagai sarana ya. Jadi untuk nafkah misalkan gitu kerja gitu. Itu hal-hal yang harta yang dianggap harta sebagai sarjana. Lalu kalau di ekonomi konvensional itu tujuannya hanya untuk harta itu sebagai tujuan keduniaan. Jadi harta sebagai tujuan keduniaan, keuntungan tanpa mempertimbangkan wahyu gitu. Jadi tujuannya memang untuk mengumpulkan harta gitu kan. Jadi harta dengan tujuan dunia gitu. Ya, mungkin itu aja tiga perbedaannya dari segi sumber hukum, lalu yang kedua dari segi tujuan, dan dari segi harta. Jadi terima kasih jika dirasa channel ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe channel ini dan bisa di-share juga ke yang lain, dan kita akan coba bahas hal-hal atau isu-isu lain terkait dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.